Jangan merasa, itu kan zaman dulu. Kita mampu. Nyari ilmu ya nyari ilmu terus silahkan. S1, S2, S3 nyantren jalan terus. Tapi jangan merasa bahwa Islam bisa bangkit sebenarnya hanya dengan pengetahuan. Tetap harus ada qawafilur ruhaniyah, barisan ruhaniyah. Oh, yang begitu sih ulama Pak Kiai, mohon maaf, banyak ulama yang ilmunya tinggi justru terhalang dengan ilmunya. Sudah merasa cukup ilmu apalagi? Pesantren sudah punya, jamaah sudah banyak, ke Mekah puluhan kali, kendaraan banyak, istri 4, apalagi merasa apalagi gitu, seakan-akan pekerjaan sudah selesai gitu. Menunjukkan betapa sempit wawasan. Mari kita buka pikiran kita. Kita masuk lagi kepada mengikuti pekerjaan leluhur kita. Kalau mengadakan sesuatu yang belum pernah terjadi tentu sulit. Kalau mengadakan sesuatu yang pernah terjadi tinggal ikuti sebenarnya. Betul? Di tanah Jawa, di Indonesia, di Nusantara pernah terjadi Islam Jaya? Pernah terjadi? Kok kayak belum? Se-Indonesia itu 40 kesultanan, saudara. Se-Indonesia itu 40 kesultanan. Di antara yang paling luas mana? Tuh Kesultanan Maluku. Sampai mana wilayahnya? Sampai ke Hawaii. Kita tahunya Hawaii, sekarang aja lagu Hawaii. Nggak narik benang kepada Hawaii di saat jadi di bawah Al-Mulk. Panjang lagi. Sudah baca belum Api Sejarahnya Profesor Mansur Suryanegara yang 1000 halaman? Belum lagi ya. Baca sejarahnya sekedar baca soal sih supaya lulus ujian. Kalau lulus ujian kan di wisuda tring. Kalau udah tring kan punya ijazah, cari kerja, makan. Itulah Indonesia. Nyantren bisa ngaji sedikit, pidato dapat amplop, makan. Rabbuhum butunuhum, ujung-ujungnya perut. Masya Allah, din yang harus dilakukan secara kerja nubuwah, kerja risalah, dilakukan dengan kerja butuniah, ya. Kelas-kelas perut, maaf, nggak bisa bangkit, Pak. Ini yang dicari ini yang dicari. Jangan pernah Anda mengatakan, oh itu sih bukan kelas kita. Kelas siapa? Itu bukan untuk kita, untuk siapa? Saya menanya, yang oleh Allah dijadikan manusia mana orangnya? Di sini ada makhluk yang oleh Allah dijadikan manusia, mana orangnya? Ya ini, nyari orang Anda. Yang mana ya? Ya kita lah. Begitulah Indonesia. Mana makhluk Allah yang dijadikan manusia? Oh ini, mana makhluk Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi? Ya ini yang diperintahkan untuk takwa sempurna. Ya ini yang diperintahkan untuk menegakkan Islam sehingga Islam ya'lu wa la yu'la. Ya ini yang yang diperintahkan untuk mengolah fikir dan zikir sampai ke tingkat tinggi. Ya ini, jangan nunggu orang lain. Kita nunggu orang lain. Saya sih gininya persoalannya, saya beda turunan nih, Pak. Turunan lagi. Masya Allah, hati-hati. Akhirnya banyak orang yang karena keturunannya hebat, walau bodoh hebat aja, turunan. Saya bukan anti terhadap turunan. Nasab itu penting. Wong beli domba aja ditanya, Garut bukan? Nasab domba ditanya, Garut bukan? Saya hormati, tapi jangan karena keturunan menjadi hanya itu kebanggaan, kemampuan, kualitas. Baik hadirin. Jadi yang harus marifat kepada Allah dengan sesungguhnya adalah kita. Mana halaman berapa? Aman. Nah, jadi marifat sifat mengenal
bahkan menyambungkan sifat-sifat Allah pada diri kita, kapan itu? Hadzul jismi bidarwain, sekarang dan nanti, di sini dan di sana. Wa ma'rifatul zat, adapun ma'rifatul zat, takunu hadzur ruhil qudsi, bagian ruhul qudsi di akhirat. Kalau akhirat dibahas dalam ilmu biasa, ya setelah mati ke sana. Seakan-akan sekarang akhirat belum ada. Tapi kalau kita membahasnya di lingkungan tarekat, akhirat adalah alam penghujung yang sekarang pun sudah ada. Terkait dengan mutu, qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Sudah mati belum? Pengen mati enggak? Pengen. Nah, itu jangan dianggap orang gila ngomong pengen mati. Yang disebutkan mati di situ bukan mati hilang nyawa, tapi yang disebutkan mati diperintahkan oleh sebelum mati adalah ruhul qudsi kita harus diolah dengan zikir yang benar, tawajuh yang benar, mujahadah yang benar, robitoh yang benar, sehingga ia dikeluarkan oleh Allah dari dalam badan kita. Itulah tiblul ma'ani, istilah ilmu tasawufnya. Jadi ilmu tasawuf jangan cuma pengetahuan pengantar ilmu tasawuf. Maaf ya nak, di perguruan-perguruan tinggi sering ilmu tasawuf sekedar pengantar. Terima kasih sudah dibuat jadi pengantar, tapi jangan puas di pengantar. Namanya juga mengantar. Kok puas jadi pengantar? Kamu pengantin? Bukan saya pengantar. Kamu ya yang dapat kue? Enggak, saya pengantar kue. Dapat kue enggak? Mohon maaf ya, bersyukurlah sudah jadi pengantar, tapi jangan puas jadi pengantar. Jangan berpikir begini, oh begini ya, kalau masih semester 1, semester 2 pengantar, nanti ya kalau sudah S3 baru saya jadi pengantin. Bukan begitu. Sejak balik semua manusia sudah mendalami ilmu makrifat. Sejak saya termasuk lambat, umur 35 tahun baru bertemu dengan referensi seperti ini. 35 tahun, 20 tahun saya terlambat. Makanya segede gini baru begini aja. Harusnya saya sudah jadi apa gitu ya. Tapi lah lebih baik terlambat daripada tidak. Itulah guru agung Pangarsa Abah kepada kami wakil-wakil talqin mengatakan, Jen, kalau ada orang yang minta talqin berikan cepat, siapa tahu jadi walinya duluan dia. Bahasa dalam itu. Jadi kalau masuk di dalam ilmu tasawuf senang dilewati murid. Kalau di luar tasawuf tabu dilewati murid. Termasuk di kita, masyarakat belum merata pemahamannya terhadap talqin. Banyak orang kalau diajak, yuk kita talqin, nanti dulu gua belum mati. Karena taunya talqin itu dua. Satu, talqin mengajak mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratil maut. Ya, itu memang disebut lakinu mautakum. Lakinu mautakum. Talqinkan orang yang akan mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah. Walau orang senangnya kiroat, Ustadz Anu yang juara internasional di saat sakaratil maut gak minta disetelkan kasetnya, ndak. Kan? Hati-hati. Saya bukan merendahkan tilawah Quran. Itu pentingnya kita melatih diri mengamalkan la ilaha illallah adalah itu. Ketika sakaratil maut, orang yang bandel sekalipun selalu dituntun la ilaha illallah, mas. Ingat mas, ingat la ilaha illallah. Ada yang begitu. Apakah itu ada dalam kitab fikih? Iya. Pentingkah itu? Iya. Tetapi kalau kita mengandalkan talqin di saat sakaratil maut,
yang di saat sakaratil maut telinga sudah sulit mendengar, dahaga luar biasa. Andai semua air diminumkan pada orang yang sakarat, tentu tidak akan cukup untuk menyegarkannya. Gemuruhnya lebih daripada 1000 petir, pedihnya lebih daripada 1000 sayatan pedang. Bagaimana kita ketika itu? Yang mentalkin bukan mursyid lagi, orang seadanya kan, menantu mertua seadanya aja. La ilaha illallah. Jadi kalau begitu nggak perlu ada dalam kitab fikih, tetapi jangan cukup dengan itu. Seperti sepak bola, terjadi penalti, akan ditembak 12 pas mau ditembak kipernya sakit perut, lari tunggang langgang, mas sebentar mas, gua mesti mencret di gawang. Kata siapa? Ya akhirnya Pak Kepala Desa sebagai manajer pertandingan cari kiper pengganti, ketemu tukang bakso. Mas jadi kiper. Enggak, kiper apa? Sama-sama bulat mas, beda. Bulat saya bakso, bulat sana. Pokoknya gini mas, kalau ndak mau jadi penjaga gawang sekarang, ndak boleh dagang lagi di sini. Waduh, ultimatum. Terpaksa siapa? Si mas tukang bakso jadi apa? Bayangkan sehari-hari pegang bakso udah puluhan tahun, harus jadi penjaga gawang. 6 meter gawangnya. Yang nembak sendiri, nggak ada yang bantu, yang ada penonton. Mas hati-hati mas, tenang. Awas mas, jaga-jaga. Ya. Mas masuk. Oh, masuk. Itu saya peragakan sakarat dengan gaya badut. Nggak apa-apa, sudah contoh. Ibu bapak sekalian, jangan anggap remeh sakaratil maut. Penalti 12 pas. Penembaknya Israel, penjaga gawangnya kita. Penontonnya mertua menantu hadir semua. La ilaha illallah. Mas hati-hati. Tembak oleh Israel. Oh enggak, jebol. Karena itu setiap habis sholat fardu amalkan, saudaraku, nanda para mahasiswa, jangan nunggu tua nak. Amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau anda ke Kairo jangan lupa ke Syekh Ashraf. Ngawur Pak Jejen ngomong la ilaha illallah, jangan ingat Syekh Ashraf. Saya menangis ketika ziarah di makam dia. Kawan-kawan dari Malaysia, Singapura hairan semua. Pak Yai, saya hairan lah. Kenapa lah Pak Yai nangis panjang kali? Kenapa menangis seperti itu? Malu. Kenapa? Yang kita ziarahi waliullah yang umurnya baru 7 tahun. Namanya Syekh Ashraf. Catat itu, saya nggak tahu tempatnya. Yang jelas saya dibawa ke tempat itu oleh Ustadz Ali bin Muhammad. Syekh Ashraf umur 7 tahun sudah menjadi waliullah, mungkin karena ayahandanya ahli ibadah. Wong kita 70 tahun baru jadi wali-wali daya. Mikir wali murid, wali nikah. Saya sampaikan ini di Malaysia, di Singapura. Hari Jumat kemarin saya sampaikan dalam khutbah di Batam, di Masjid Raya Kepri sana. Saya sampaikan. Maka setelah khutbah, setelah Jumat, berapa ratus yang talqin. Bukalah, kenapa ditutup-tutup? Ya. Agar orang wusul. Apa katanya? Wusul itu apa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wusul adalah orang yang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dan sampai kepada Allah sekarang waktu hidup di dunia. Diulang, wusul adalah tandanya lama hilang, Anda sulit mengulang. Tandanya lama hilang, maka Anda sulit mengulang.
Karena sudah terlalu lama kalimat itu hilang dari kalangan kita. Wusul itu bagaimana caranya? Badan kita di bumi, ruh kita 4 lapis, alam 4 lapis. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Badan kita di bumi, jasad kita 4 lapis, jasad kolbu, ruh sirri, jasad kolbu, fuad sirri. Ruh kita 4 lapis, jismani, nurani, sultani, kudsi. Alam pun 4 lapis, mulki, malakut, jabarut, lahut. Wusul adalah melakukan perjalanan ruh, menembus diri sendiri sampai ke wilayah sirri, berarti menembus perjalanan ruh dari mulki sampai ke lahut. Itu wusul. Dan itu wajib. Fardu ain hukumnya. Loh, kok Pak Jijin fardu ain? Ayo, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Suka dibaca ayat itu ketika talqin mayit. Hehe, sang kiai jongkok, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dapat amplop pulang, makan lagi. Padahal ayat Tuhan nafsu itu memproses manusia. Nafsunya ada 7 tingkatan. Dari mulai ammaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamilah. Ayo, pakai Jawa, pakai Sunda, langgamnya. Ayo, ammaroh, lawamah, mutmainnah, mulhimah, rodiyah, mardiyah, ketujuh kamil. Jangan hanya dijadikan hafalan, saudaraku. Ini adalah memproses diri. Pertama, orang nafsunya ammaroh bisu. Nafsunya selalu mengajak pada kejelekan, 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 kejelekan. Ammaroh bisu. Dilatihlah melalui zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, plus zikir khafi di dalam, disebutkan di dalam Allahu Allah. Terus dilatih, nanti akan bergeser dia menjadi nafsul lawamah. Apa lawamah? Laum itu mencaci. Yang dimaksud mencaci adalah ruh yang sudah kontrol. Nafsu yang sudah kontrol, ini baik, ini buruk, ini baik harus, ini jangan, ini jelek jangan, ini baik harus, ini jelek jangan. Itu namanya sudah lawama. Terus dilatih, terus dikikis sifat jeleknya, terus dikembangkan sifat bagusnya, berubah dia menjadi nafsul mutmainnah. Siapa? Kita. Bengong lagi. Hati-hati, maaf. Ini kita dengar cerita kiai menjelaskan nafsu 7, kayaknya orang lain terus. Kan, betul kan? Maaf Pak, saya mungkin kelihatan kurang santun saya kalau ngomong. Enggak ya? Karena memang keadaannya begini Indonesia. Ilmunya ilmu dongeng, ilmunya ilmu mimbar. Ayuhan nas ittaqullah. Situ mainnya. Itu bagus, itu kita pertahankan, tapi kita embuskan lagi, kita lanjutkan lagi. Siapa yang nafsunya masih nafsu ammarah bisu? Saya. Sudah diolah belum? Bergeser kemana? Ke nafsu lawamah. Siapa? Pernah melakukan kebaikan? Pernah melakukan kejelekan? Itulah belang-belang. Itulah nafsu lawa. Alhamdulillah, itu kemajuan. Tuh kan, kalau pakai ilmu ngomongnya enak. Jangan gitu. Orang ini walau ada jeleknya ada bagusnya, lawamah dia. Sudah ada kemajuan dibanding dengan nafsu ammarah. Alhamdulillah. Tapi jangan macet di situ. Kalau situ punya anak kelas 3 SD, sekolah 3 tahun nggak naik-naik, senang apa sedih? Gembira apa marah?
marah. Nggak ada yang ngomong begini, alhamdulillah Kiai, anak saya istiqomah di kelas 3. Ketawa lagi kau. Jadi jangan istiqomah dilawak, nanti bergeser ke mood. Itu sudah dijemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu dijemput itu. Sudah ada yang menjemputnya. Hei si fulan, hei mas, siapa namanya? Heri, hei mas, Munir, hei mas, hei mbak, hei mbak Rabi'ah dan lain-lain. Kalau mau dipanjangkan, aku bangga melihat kamu. Kau berjuang mengurus rohmu, kau berjuang mengurus nafsumu, dan kau berhasil sampai kepada mutmainnah, jiwa yang tenang. Ayo, aku jemput untuk menghadap Allah sekarang, bukan mati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridho dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, mari masuk bersama hamba-hambaku yang soleh, syuhada auliaullah solihin. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Sekarang ruhmu yang paling dalam, badannya mungkin di sini masih jadi tukang becak, masih jadi dosen, masih jadi ustadz, masih jadi kiai, jadi pengusaha batik dan lain sebagainya. Badan biasa-biasa aja, nggak harus semuanya tampil kayak ulama, enggak lah. Baik, kalau mutmainnah ke sana udah lancar aja Pak. Masuk mulhimah, rodiyah, mardiyah, kamilah.